Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita kembali kepada pembahasan kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan pembahasan masih bicara tentang bab zuhud dan wara, dan kita masuk pada hadis ketiga dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya lihat kitabnya, hadis ketiga dari bab ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala, dia mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau laksana musafir. Dan Ibnu Umar faham kemudian mengatakan, jika engkau berada di sore hari, jangan pernah nunggu sampai datangnya pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan pernah menunggu datangnya sore hari. Maka pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih bercerita tentang perkara zuhud di dunia. Jadi Abdullah ibn Umar satu hari pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Abdullah ibn Umar usianya 12 tahun. Artinya kan masih kecil, Bu ya. 12 tahun itu ya masih SD. Kalau sekarang gitu ya, artinya masih kecil. Tapi kecilnya para sahabat tentu berbeda dengan kecilnya orang di zaman sekarang. Karena kecilnya di zaman dulu itu sudah dewasa. Jadi Nabi SAW menasihati Ibnu Umar tentang hakikat zuhud. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ibnu Umar
jadilah engkau di dunia ini seperti layaknya orang asing. Au abiru sabilin, atau Rasul mendalamkan lagi permisalannya, atau seperti seorang pengembara, seorang musafir. Maksudnya begini, Bung. Kita tahu bahwa asal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menempati sorga. Itu asal penciptaan manusia. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam di mana? Di sorga. Karena itu asal tempat tinggalnya dan asal tempat tinggal seluruh keturunannya, termasuk kita. Tapi karena ada sesuatu hal, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghendaki sesuatu pasti akan membuat sebabnya. Maka Adam alaihi salatu wassalam dengan itu akhirnya melakukan kemaksiatan di sorga, yang menjadikan Adam terusir dari sorga. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam dipindah dari sorga ke dunia, maka itu hanya sekedar ibtila saja. Allah hendak menguji Nabi Adam karena kesalahannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan Adam ke sorga. Lah ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam berada di bumi, di dunia ini, maka Adam bagaikan orang yang asing atau sekedar menjadi seorang pengembara. Pengembara yang hanya safar untuk kembali ke tujuannya, kembali ke tempat asalnya yang ada di sorga. Itulah manusia. Maka semua turunan Adam alaihi salatu wassalam seperti itu. Jadi kita terlahir ke dunia ini hanya sekedar singgah saja, kemudian kita tinggalkan dunia. Dan kita akan melakukan perjalanan yang melelahkan ke sorga setelah kematian kita. Lah kalimat gharib itu artinya asing. Ibu kalau seandainya tidak pernah menginjak Batam, tidak pernah sama sekali menginjak Batam, mungkin sebagian ibu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari daerah-daerah timur gitu ya. Tiba-tiba kemudian datang ke Batam, tidak ada satupun yang kenal di Batam. Bahkan diisukan Batam ini banyak perampok, Batam ini banyak penjahat umpamanya. Tentu keberadaan kita ini akan terasingkan. Namanya tidak punya saudara, tidak punya teman, diisukan pula banyak penjahat. Tentu kita tidak mungkin kerasan hidup di Batam ini, karena posisi kita ini pendatang. Lain kalau di Batam ada saudara, ada kerjaan dan begitu seterusnya kan. Tapi kalau seandainya kita datang ke Batam, tidak ada siapa-siapa yang kita kenal, hidup sendiri, tentu siapapun tidak akan kerasan. Pasti dia akan kembali ke kampung halamannya. Pasti dia mengatakan kampung halaman jauh lebih baik dibandingkan sini. Itulah kondisi orang asing namanya. Lah jadikan bumi ini seperti itu. Jadi ketika kita tinggal di bumi ini seperti orang asing, sehingga kita tidak akan kerasan di bumi ini, karena ini bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah surga. Atau lebih dalam lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan abirus sabilin, seperti pengembara, seperti seorang musafir.
Seorang musafir kan tentu tidak akan lama-lama, kalaupun singgah itu hanya untuk istirahat saja. Setelah lelahnya, letihnya hilang, baru dia akan melanjutkan perjalanannya. Maka jadikan dunia itu seperti tempat lewat saja. Karena tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat. Lah ketika Nabi SAW menasihati Ibnu Umar dengan nasihat yang dalam ini, rupanya Ibnu Umar paham dengan apa yang dikatakan Nabi. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan waktu. Jadilah di dunia seperti orang asing, tidak menyebutkan berapa waktu tinggal di dunia. Jadilah di dunia seperti seorang musafir, tidak disebutkan berapa lama menyeberangnya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadirus sabah." Makanya karena kita tidak tahu kondisi kita di dunia ini, berapa lama tinggal, maka kata Ibnu Umar, jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Manfaatkan soremu, jangan menunggu pagimu. Dan kalau engkau berada di pagi hari, manfaatkan pagimu, jangan pula datang sampai sore harimu. Nuh alaihi salatu wassalam, itu kan nabi yang paling lama umurnya. Nuh alaihi salam itu diberikan usia panjang. Boleh jadi manusia yang paling panjang umurnya itu Nuh. Ada yang mengatakan sampai 1000 lebih umurnya. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam ditanya soal dunia, apa kata dia? Dunia itu ibarat saya masuk ke dalam rumah, kemudian masuk ke kamar, kemudian keluar lagi dan masuk ke kamar yang lainnya, dan begitu seterusnya. Kalau Nuh alaihi salatu wassalam yang usianya 1000 tahun lebih mengatakan seperti itu, ibarat masuk kamar dan keluar kamar dan masuki kamar yang lainnya, itulah dunia. Maka bagaimana pula yang Allah berikan usia yang sangat pendek seperti kita, yang usianya hanya 60 tahun, 70 tahun sudah meninggal dunia. Sementara Nuh yang 1000 tahun lebih saja menganggap dunia itu bagaikan perpindahan satu kamar ke kamar berikutnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Umar mengatakan, jangan sia-siakan waktumu di dunia. Kalau di waktu pagi jangan nunggu sore, kalau di waktu sore jangan nunggu pagi. Dan jagalah masa sehatmu sebelum sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita bicara soal hakikat realita dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan juga keturunan. Itulah hakikat dunia. Jadi hakikat dunia itu hanya permainan, hanya sendau gurau, hanya perhiasan, saling berbangga, baik dalam harta dan keturunan. Apalagi kalau bukan ini dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khitaman atau thumma yakunu khutaman wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seperti hujan yang
tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu tiba-tiba menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan belaka, kesenangan palsu belaka. Lihat bagaimana percontohan yang Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang dunia. Allah mencontohkan dengan tanaman. Jadi ketika tanaman itu mulai kita tanam, kemudian disirami air hujan, maka tanaman itu kemudian menjadi hijau, berbunga, berbuah, kemudian belakangan dia mati. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada manusia itu yang diberikan usia panjang, pasti ada limitnya, ada waktu matinya. Bahkan Nabi SAW yang bersabda seperti ini juga sudah meninggalkan kita. Di mana Nabi? Sudah di bawah kuburan kan? Bahkan seluruh para nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Saleh, Syuaib, dan semua para nabi, mereka berada di mana sekarang? Berada di bawah tanah. Artinya orang-orang mulia sendiri sudah selesai perjalanan mereka di dunia. Dari sini ikhwatu fi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin tentang hakikat dunia. Pertama, dunia ini hanya sementara. Dari perkataan Ibnu Umar ini bisa kita petik faedah. Pertama, bahwa dunia itu hanya sementara, bukan selama-lamanya. Makanya Nabi SAW membatasi umur umatnya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali mereka yang melebihi usia tersebut. Artinya bahwa karena dunia adalah sementara, akhirat selamanya, maka jangan sia-siakan kehidupan yang sementara ini untuk akhirat yang selamanya. Karena kehidupan akhirat itu ditentukan dengan kehidupan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari hadis ini juga, bahwa dunia ini bukan hanya sementara, tapi dunia ini hanyalah tempat ujian manusia. Dunia ini tempat ujian manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Kemudian Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Maka kami akan menguji kalian dengan keburukan ataupun dengan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Dari ayat ini kita tahu bahwa dunia ini hanyalah ujian dan cobaan untuk kita, supaya Allah mengetahui siapa di antara kita yang mentaatinya dan siapa di antara kita yang bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Makanya Fudail ibn Iyad ketika ditanya yang paling baik amalan di sini, artinya yang paling ikhlas amalannya dan yang paling mencontoh amalannya. Kalau sudah dua perkara ini,
ikhlas dalam beramal, dan amalan yang mencontoh Nabi SAW, itulah yang disebut dengan ahsanu amala, sebaik-baik amal. Maka ingat poin yang kedua, bahwa dunia hanyalah tempat ujian manusia. Kemudian yang ketiga, di antara faedah hadis ini, bahwa dunia ini dijadikan indah dalam pandangan mata saja. Dunia ini dijadikan indah dalam pandangan mata saja, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Hakikatnya dunia ini hanya menipu saja. Makanya Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Karena banyak orang yang tertipu dengan dunia sehingga lupa akhirat kan. Dihabiskan hidupnya hanya untuk mengejar dunia. Bagaimana caranya dia punya rumah yang megah, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, uang yang banyak, kan itu. Sampai dia lupa bahwa ada kehidupan setelah kematian. Jadi dunia ini dijadikan indah dalam pandangan manusia saja. Hakikatnya dunia ini tipuan belaka. Maka siapa yang lulus ujian dengan senantiasa zuhud, karena seseorang mencari dunia menjadi kaya itu tidak tercela sebenarnya, Bu. Jadi kalau ibu ini pengen kaya, tidak masalah, tidak ada larangan untuk kaya. Tetapi maksudnya jangan kekayaan itu melalaikan kehidupannya dari akhiratnya. Tetapi kekayaan itu dijadikan untuk keperluan akhiratnya, alias boleh kita ini mengejar dunia, tapi jangan sampai jadi budak dunia. Itu maksudnya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan hamba-hamba dirham. Jadi tidak ada larangan kita mencari dinar dan dirham sebanyak-banyaknya, tapi jangan menghambakan diri kepada itu. Karena dinar dan dirham itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ternyata bermegah-megahan dengan harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur baru sadar bahwa itu semua hanyalah ujian saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita tahu 3 poin ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, jadikan dunia ini sebagai sarana akhirat. Jadikan dunia ini sebagai sarana akhirat. Jadikan dunia ini untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, carilah dunia secukupnya, tidak berlebihan sehingga melalaikan. Kata Nabi SAW, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajar thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia, kata Rasul. Aku tidak ada urusan dengan dunia. Aku di dunia ini tidak lain seperti pengendara yang bernaung di bawah pohon, setelah itu pergi dan meninggalkannya. Sehingga ketika kita kemudian tidak meninggalkan sesuatu, tentu kita akan enteng untuk berjalan. Karena tidak ada yang ditinggalkannya kan. Tapi kalau ada yang ditinggalkan di dunia ini, ketika kita hendak pergi itu berat rasanya, Bu. Karena kita harus meninggalkan itu semuanya. Jadi kalau seandainya ketika di dunia dia menginvestasikan kehidupannya untuk akhirat, membangun rumah di akhirat, membeli kebun di akhirat, membeli taman di akhirat, membeli sungai di akhirat, dan begitu seterusnya,
maka ketika dia meninggal, maka dia senang. Kenapa? Karena dia akan kembali ke rumahnya. Tapi kalau rumahnya di dunia, kebunnya di dunia, tamannya di dunia, sungainya di dunia, ketika dia meninggal, itu berat meninggalkannya, Bu. Karena semuanya akan ditinggalkan dan akan menjadi kepemilikan ahli warisnya. Maka juga ini yang kedua. Yang ketiga juga, manfaatkan dunia ini sebaik-baiknya dengan cara memanfaatkan usia, waktu. Jangan sampai hal-hal yang tidak bermanfaat menyibukkan kehidupan kita. Kata Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seseorang itu adalah ketika seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Taib, kita akan bahas faedah hadis ini secara tartib. Ya. Pertama, hadis Ibnu Umar ini mengajarkan kepada kita tentang zuhud. Zuhud itu artinya menyedikitkan dari persoalan dunia dan memendekkan angan-angan kita tentang dunia untuk persiapan setelah kematian kita. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita zuhud di dunia dengan cara menyedikitkan dunia dan membatasi angan-angan kita tentang dunia. Ya, tentunya untuk persiapan kita menuju akhirat kita. Karena banyak orang-orang itu yang tersesat gara-gara angan-angannya terlalu panjang tentang dunia. Celakanya ketika angan-angan itu terlalu tinggi, ibarat burung tak punya sayap, tak bisa terbang pula dia. Akhirnya stres hidupnya. Pengen ini, pengen itu, tapi tidak kesampaian kan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bagi lil insan alla yaj'alid dunya maqarra iqamatihi. Tidak boleh bagi seorang manusia menjadikan dunia ini tempat tinggal yang abadi. Tetapi jadikanlah dunia ini tempat berlalu saja. Kemudian yang ketiga, alal muslim an yaghtanim al munasabati wal furasi idza sanahat lahu waqil an wa qabla an yafutal awani. Wajib bagi seorang muslim untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari waktu. Ya, tentu dengan cara ibadah, taat dan yang semacamnya, sebelum waktu itu akan hilang. Kemudian yang keempat, al-hirsu ala ightinam al-waqt. Berusaha keras jangan sampai waktu-waktu itu berjalan tanpa ada manfaat. Jadi kalau bisa setiap hembusan nafas kita ada manfaatnya. Kemudian yang kelima, hadis ini tidak menunjukkan kita meninggalkan rizki, tidak. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita harus meninggalkan mencari rizki dan menikmati kesenangan dunia, bukan itu. Tapi yang dimaksud hadis ini artinya kita kalau bisa boleh kita kejar dunia, tetapi jangan menjadi hamba dunia. Kemudian yang keenam, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sahabat Ibnu Umar. Bagaimana Nabi SAW menasihati Ibnu Umar di usia 12 tahun dengan perkara yang luar biasa. Tentang kaidah hidup yang luar biasa yang diajarkan Ibnu Umar untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Kemudian yang nomor 7, hadis ini juga menjelaskan tentang adab seorang pengajar kepada yang diajar. Bagaimana Nabi SAW kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pundak Ibnu Umar, menunjukkan keakraban seorang guru kepada murid. Dan itu akan
cipta hubungan yang baik antara pengajar dan yang diajar. Kemudian juga yang nomor 8, hadis ini juga ada anjuran al-musara'atu ilal a'mali salihati, bersegera untuk banyak-banyak beramal saleh sebelum datang hal-hal yang dia tidak sanggup untuk beramal. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan, jagalah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Artinya segera beramal saleh sebelum datang waktu sakit, akhirnya kita tidak bisa sholat berdiri, terpaksalah duduk atau berbaring. Tidak mampu lagi puasa, tidak mampu lagi bersedekah karena sibuk uangnya untuk perobatannya, dan begitu seterusnya. Ya, maka di waktu yang memungkinkan beramal saleh, perbanyak amal saleh sebelum datang waktu-waktu itu. Kemudian juga hadis ini juga yang nomor 9, bahwa watanul mu'minin, tempat tinggal orang-orang yang beriman itu, laisat fid dunya, bukanlah di dunia, tetapi yang dimaksud adalah fil jannah, di sorga. Itulah tempat tinggal kita yang sebenarnya. Kemudian juga yang selanjutnya di sini juga ada ikhtilafun nasi fi sayrihim ilal akhirah. Beragam manusia ketika berjalan menuju akhirat. Ada di antara manusia yang menjadikan dunia ini sebagai tempat safar atau pengembara. Tapi ada juga sebagian manusia menjadikan dunia ini tempat tinggal dia dan tujuan utamanya. Jadi manusia itu tinggal di dunia macam-macam kan. Ada yang mengira bahwa dunia akan mengekalkan dia, sehingga dia kemudian tidak terpikir ada akhirat setelah kematiannya. Tapi ada juga sebaliknya, orang-orang yang zuhud, yang hanya memikirkan akhirat, dunia ini hanya dijadikan kendaraannya saja. Nah, ini 10 faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa ada sebuah syair yang bagus sekali, yang hampir mirip maknanya dengan hadis kita, di mana syair ini diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam diwannya. Apa kata Imam Syafi'i? Inna lillahi ibadan futana, tarakud dunya wa khaful fitana, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujatan wattakhidu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada hamba-hamba Allah itu yang diberikan kecerdasan. Tarakud dunya wa khaful fitana, saking cerdasnya mereka meninggalkan dunia dan takut terhadap fitnah-fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu, ketika mereka memandang hakikat dunia, mereka pun mengetahuinya, annaha laysat bihayyin watana, bahwa dunia itu bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna, mereka jadikan dunia sebagai ombak yang bisa menenggelamkan, dan lantas mereka menjadikan amal saleh sebagai kapal yang menyelamatkan mereka dari bahaya dunia. Lihat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang takut terhadap fitnah. Fitnah dunia. Karena fitnah itu yang akan menghalangi dunia, menghalangi perjalanan kita di dunia menuju akhirat. Makanya kata beliau, mereka meninggalkan dunia dan takut terhadap fitnah-fitnahnya. Karena fitnah dunia ini bisa menggoyangkan iman, Bu. Ada orang di pagi hari beriman, sore harinya kufur. Di sore hari beriman, paginya pula kufur. Itulah fitnah. Ada yang menjadikan orang murtad. Gara-gara dunia bisa murtad. Gara-gara kawin dengan bule bisa murtad. Gara-gara faktor ekonomi orang bisa murtad. Jadi dunia ini bisa menggoyahkan iman.
Makanya orang cerdas adalah orang-orang yang takut terhadap fitnah, dan mereka senantiasa, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, meninggalkan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia itu sama sekali tidak berhajat dengan dunia, tidak. Tetap kita berhajat dengan dunia. Tapi Imam Syafi'i karena ini bicara tentang zuhud, ambillah dunia seperlunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena kita tidak tahu berjalan di dunia ini seberapa lama, Bu. Saya, ibu, hidup di dunia ini tidak ada yang tahu. Siapa di antara kita yang duluan? Tidak ada yang tahu. Boleh jadi pulang dari tempat ini tahu-tahu meninggal. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya kenapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai mengatakan, kalau kita berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau kita berada di sore, jangan nunggu pagi. Karena kita tidak tahu kematian kita kapan. Kalau di sore hari kita bisa bertobat, jangan nunggu tobat di pagi hari. Nanti sebelum tobat meninggal pula. Kalau kita ingin bertobat di pagi hari, jangan pula menunggu tobat di sore hari. Nanti tak sempat pula tobatnya, gitu maksudnya. Makanya ada sebuah syair juga yang menakutkan. Kata seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah engkau masih hidup hingga pagi hari. Kita tidak tahu. Makanya kalau di pagi hari kita hendak berbekal dengan ketakwaan, segera berbekal dengan ketakwaan, segera beramal soleh. Jangan lagunya nanti-nanti, nanti sore saja katanya. Tahu-tahu dah sampai sore dah meninggal dunia. Atau kalau di sore hari kita bisa melakukan ketakwaan, jangan nunggu di pagi hari. Makanya di sini tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguh engkau tidak tahu jika telah tiba malam apakah engkau masih hidup hingga waktu pagi. Fakam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak mempelai wanita yang dirias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki, padahal ruh mereka telah dicabut tatkala di malam Lailatul Qadar. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihi wa qad udkhilat arwahuhum zulmatal qabri. Betapa banyak anak-anak yang diharapkan panjang umurnya, padahal tubuh mereka telah dimasukkan ke dalam kegelapan kuburan. Inilah kematian, Bu. Kita tidak tahu kematian itu kapan. Ya, bahkan anak kecil yang baru lahir, yang harusnya dia memiliki usia panjang, rupanya dia pula yang duluan mati. Karena namanya anak-anak itu kan harusnya panjang umurnya. Harusnya seusia ibu ini yang sudah 40-50 tahun kan harusnya mendahului kan. Tidak juga. Banyak bayi-bayi yang meninggal duluan sebelum emaknya, sebelum ibunya. Ya. Bahkan wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakimin asa hinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit, dan betapa banyak orang sakit ternyata masih hidup. Coba lihat, Bu. Ada orang yang menjaga orang sakit, yang menjaganya mati duluan. Yang sakitnya tak mati-mati. Kan ada tuh. Ya. Ada orang sakit itu bertahun, sampai yang menjaganya kelelahan, rupanya yang menjaganya itu yang mati duluan. Itulah kematian, tidak disangka-sangka kan. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusizat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi hari dan petang hari, padahal kapan mereka sedang ditenun dalam keadaan mereka tidak sadar. Dulu saya punya kawan itu, Bu, ahli olahraga. Dia lebih sehat daripada saya karena memang orangnya suka goes, paginya suka jogging, dan makan pula dia hati-hati, tidak sembarang dimakan. Ketika terjadi corona, pemerintah itu kan mewajibkan vaksin pertama. Dengan bangganya, besok saya mau divaksin Pak Ustadz. Baguslah, biar sehat, saya bilang.
sorenya divaksin, malamnya demam, besoknya mati, Bu. Kita tidak tahu kan, badan dia lebih sehat daripada saya. Dia tidak punya asam urat, ya, dia tidak punya penyakit. Tapi subhanallah, namanya kematian kan, tidak bisa dilihat kekarnya badan, tidak bisa dilihat sehatnya badan. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Karena sebab kematian itu banyak, mati itu cuma satu, keluarnya ruh dari jasad. Kalau sudah keluar, ya sudah selesailah hidup dia, ya. Lah karena kita tidak tahu kematian kita kapan, makanya Ibnu Umar menasihati, kalau di waktu pagi jangan nunggu sore, kalau di waktu sore jangan nunggu pagi. Maksudnya segera beramal soleh. Kalau engkau sehat jangan nunggu sakit, kalau engkau masih hidup jangan nunggu mati, karena kematian tidak mungkin kita beramal. Jadi hadis ini memang luar biasa, ya. Dan ini hadis ini nasihat kepada siapapun yang kita masuk dalam kubangan maksiat. Pamannya ibu lagi asik begibah gitu kan, ingat hadis ini, Bu. Ibu ini orang asing, ibu ini musafir, ngapain banyak-banyak gibah, akhirnya tak jadi gibah, ya. Ibu umpamanya punya anak yang masih membuka aurat, masih belum menutup aurat-aurat mereka, bilang sama mereka, nah, hidup di dunia tidak lama. Kita ini sebagai musafir, seperti orang asing. Tujuan kita bukan di dunia, di akhirat, ya. Tolonglah, jangan membuka aurat, tutup aurat. Jadi hadis ini bisa menasihati setiap orang yang masuk ke dalam maksiat. Diingatkan bahwa kehidupan kita tidak panjang. Jangan kemudian kita ini menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang berbau dosa, tapi ambillah waktu itu dengan hal-hal yang mengambil manfaat banyak. Karena bagaimanapun dunia ini hanya sekedar ujian dan cobaan bagi kita, maka berbekalah di dunia ini dengan bekal takwa. Karena bekal itulah yang diarahkan oleh Allah dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia pernah mengatakan seperti ini, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali radhiyallahu an, sungguh dunia ini semakin menjauh, sementara akhirat itu semakin mendekat. Masing-masing memiliki anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Hari ini di dunia adalah waktu beramal, bukan waktunya hisab. Tapi kelak di akhirat itulah waktu hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ya ibna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk wa yushiku idza dhahaba ba'duk an yadhhaba kulluh. Wahai anak Adam, sungguh engkau adalah kumpulan hari-hari, maka apabila telah pergi sebagian hari-hari, maka pergi pula sebagian dari dirimu, dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian dari dirimu, maka akan hilang seluruh dari hidupmu. Jadi hakikatnya kita ini kan berjalan dengan hari, Bu. Dan ingat bahwa dengan dekatnya akhir zaman, salah satu tandanya adalah yataqarrabuz zaman, kan, Bu. Zaman itu semakin dekat dan semakin cepat. Jadi hidup kita ini kan hanya berlalunya hari. Sementara semakin dekat dengan kiamat, semakin cepat yang namanya hari itu berlalu. Pagi, zuhur, tahu-tahu asar, maghrib, pagi lagi. Ya. Dulu ngaca itu lama karena cantik, sekarang udah enggak lama-lama lagi. Kalau bisa dibanting kacanya. Ya. Jadi kadang-kadang, Bu, kita ini tidak sadar hari itu begitu cepat. Ya kan? Dan ini tanda-tanda kiamat. Lah kata
Hasan Al-Basri bahwa kita ini hanya kumpulan hari. Jadi apabila hari ini berlalu itu sama dengan sebagian badan kita berlalu. Apabila badan kita ini sudah berlalu, maka kehidupan kita juga akan berlalu. Lah itulah yang kemudian dinasihatkan Ibnu Umar, maka manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematian. Karena kalau sudah mati, apalah yang bisa kita lakukan? Hanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Lah ini di antara faedah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Inti daripada hadis ini adalah bicara tentang zuhud. Zuhud artinya letakkan dunia di tangan, jangan meletakkan dunia di hati. Supaya kita tidak menjadi budak dunia dan cukuplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu alam. Taib sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silahkan. Alhamdulillah. Tidak ada bunyi berarti tidak ada yang bertanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.